Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan CSRF di Kali Linux dengan target DVWA. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Rifki Iqbal Farhansyah, yang kedua Ramasyantan Damayanti, yang ketiga Fitria Fatmawati, dan yang keempat Mewah Aprilia Susyanti. Pengertian CSRF. Serangan CSRF atau Cross-Site Request Forgery adalah serangan keamanan pada aplikasi web yang memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh sistem ke pengguna. Dalam serangan CSRF, penyerang mencoba membuat pengguna yang sudah diautentikasi melakukan tindakan tertentu tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Singkatnya, serangan ini memanfaatkan fakta bahwa aplikasi web tidak memverifikasi sumber setiap permintaan yang diterima. Target yang digunakan pada penyerangan ini yaitu menggunakan DVWA. DVWA, singkatan dari Dumb Vulnerable Web Application, adalah web server yang sengaja dibuat memiliki banyak sekali celah keamanan. Jadi kita bisa belajar dan mencoba beragam teknik penyerangan web tanpa harus melanggar hukum. Di antaranya adalah serangan SQL injection, XSS, password cracking, dan lain-lain. Dengan level security yang bisa diatur, DVWA bisa mensimulasikan banyak sekali tipe serangan pada web. Alur kerja serangan CSRF. Pertama, seorang pengguna internet dan server akan mengkonfirmasi session ID dari suatu halaman website. Kemudian, attacker akan melakukan phishing alias mengirimkan pesan yang dapat meyakinkan pengguna internet untuk mengeklik exploit URL yang telah dicantumkan. Kemudian, exploit URL sudah diinjeksi dengan perintah apapun sesuai keinginan penyerang. Misalnya, perintah untuk mengubah password akun. Apabila password dari akun pengguna pun secara otomatis berubah, dan ketika pengguna internet tersebut logout dari akunnya, ia tidak bisa login kembali ke akunnya karena penyerang sudah mengganti passwordnya. Kemudian simulasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi CSRF atau Cross-Site Request Emergency. Pertama-tama saya akan membuka VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuka Kali Linux sebagai virtual machine-nya. Dan saya akan memasukkan username dan password untuk Kali Linux-nya. Kemudian saya akan membuka terminal dan mengetikkan sudo sebagai super usernya. Lalu untuk masuk ke directory DVWA, saya akan mengetikkan perintah cd dvwA. Lalu saya akan mengetikkan perintah sudo docker compose admin-key. Kemudian saya akan mengecek IP dari Kali Linux-nya dengan memasukkan perintah IPA. Di sini sudah terdapat IP dari Kali Linux-nya yaitu 10.0.2.15. Kemudian saya akan membuka browser untuk membuka halaman dari DVWA. Di sini sudah muncul Di sini sudah muncul halaman dari DVWA-nya. Kemudian di sini pada bagian security levelnya masih impossible dan saya akan mengubahnya menjadi low.
Lalu di sini saya sudah mengubah security levelnya menjadi low. Di sini bisa dilihat pada bagian security levelnya. Lalu saya akan membuka pada halaman CSRF. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki Iqbal Farhansyah. Di sini adalah tampilan dari CSRF, ada inputan berupa ganti password. Ini posisi kita adalah sebagai admin, jadi seakan-akan kita akan mengganti password dari user, tapi dari user tersebut tidak mengetahuinya. Jadi kita masukkan passwordnya untuk mengganti di sini. Kita ganti misalkan dengan 12345, confirm 12345. Kita pilih change. Kita lihat di sini di URL akan berubah untuk dari masukan dan kita masukkan tadi. Terus kita lihat untuk view source-nya atau dari package-nya. Di sini ada berupa inputan dari password new, ada password const. Terus di sini juga ada inputan request. Di sini kita lihat tidak ada penghalang dari inputan tersebut. Maka dari itu ini adalah celah dari penyerangan CSRF. Oke, coba kita tes untuk penggantian password tersebut. Bisa dari tes credential atau kita melakukan logout. Kita coba logout saja. Sini masukkan username-nya masih admin. Passwordnya menggunakan password terbaru tadi, yaitu 12345. Kita enter. Apakah bisa? Dan di sini sudah bisa untuk login. Kita coba tes lagi menggunakan tes credential. Kita masukkan password. Nah, di sini sudah tertera dengan tulisan valid password for admin. Jadi penggantiannya sudah berhasil. Kita coba akan menjalankan penggantian lagi dengan misalkan passwordnya kita ganti Rifki 2023. Kita ganti. Kita coba mengganti dengan menyalin URL dari yang sudah kita ganti. Kita copy dulu, masuk ke tab baru. Nah, di sini kita mengganti secara manual dari URL. Kita ganti semulanya, misalkan password. Dan password const-nya kita ganti. Kita enter. Nah, sudah masuk ke tampilan yang tadi, sudah ada tulisan password change. Kita coba tes ulang yang sudah kita ganti paling akhir, yaitu password. Apakah berhasil? Nah, sudah berhasil untuk penggantian dari password tadi. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan dalam simulasi penyerangan CSRF. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara pencegahan serangan CSRF. Cara pencegahan serangan CSRF. 1. Token anti-CRSF. Gunakan token anti-CSRF pada setiap formulir dan permintaan dan yang memerlukan autentikasi. Token ini harus unik untuk setiap sesi pengguna. Saat pengguna mengirimkan formulir atau permintaan, server memverifikasi keaslian token CSRF sebelum memproses aksi yang diminta. Yang kedua, same-site cookie attribute. Atur atribut same-site pada cookie untuk membatasi pengiriman cookie dalam permintaan lintas situs.
Atribut same site dapat diatur sebagai strict atau lag untuk membatasi perilaku cookie. Yang ketiga, double submit cookie. Implementasi metode double submit cookie di mana token CSRF disimpan dalam cookie dan di dalam bidang formulir. Saat permintaan dikirimkan, server memverifikasi bahwa nilai token dalam cookie sesuai dengan nilai token dalam formulir. Yang keempat, custom header. Gunakan header custom dalam pemerintah HTTP yang mengandung nilai yang hanya diketahui oleh klien dan server. Server kemudian memverifikasi header ini untuk memastikan keaslian permintaan. Yang kelima, periksa referrer header. Server dapat memeriksa header refer pada permintaan HTTP untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari sumber yang sah. Namun, ini tidak selalu dapat diandalkan karena beberapa browser dapat membatasi atau tidak menyertakan header refer. Yang keenam, session timeout. Tetapkan waktu sesi yang wajar dan pastikan sesi autentikasi pengguna kadaluarsa setelah periode waktu tertentu. Ini dapat membantu membatasi jangkauan serangan CRFF. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.